96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, sahabat Mercury. Halo, sahabat YouTube. Apa kabar? Kita ketemu lagi di Dialog Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting ya. Dan pagi hari ini saya sudah bersama para narasumber. Saya sapa dulu sahabat setia saya. Bu Novi, apa kabar? Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mas Aldi dan juga sahabat Mercury dimanapun berada. Sehat ya Bu Novi ya? Alhamdulillah sehat Mas, puji Alhamdulillah syukur. sehat, oke baik. Dan tamu kita hari ini tidak hanya satu tapi dua, mudah-mudahan nggak tiga karena kursinya nggak cukup. Jadi bisanya cuma dua ya. Yang pertama saya menyapa Mbak Aristia Martan sebagai Direktur dari PT Masuta Group. Halo pagi teman-teman semua. Ya, apa kabar? Baik. Suaranya lembut sekali. Panggilannya Mbak Tia ya? Mbak Dia. Mbak Tia ya. Sehat ya Mbak Tia? Sehat. Oke, baik. Mungkin nanti bisa lebih kenceng suaranya begitu ya. Oke. Kemudian juga ada Mbak Eka Agusti. Mbak Eka ini HR dari Masuta Group. Jadi beliau berdua ini dari PT Masuta Group. Dan Mbak Eka yang ngurusin HRD-nya. Apa kabar Mbak Eka? Halo pagi, baik. Pagi ya. Nama saya Aldi. Ya Pak Ya, Aldi. oke. Sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Dan hari ini kita akan berbincang tentang saatnya generasi milenial ambil peran. Kenapa begitu? Karena memang milenial ini punya banyak karakteristik. Biar Bu Novi saja yang cerita. Bu Novi, menarik ya, karena nanti kita akan gali. Tadi saya sudah ice breaking sama Mbak Tia dan Mbak Eka. Oke. Saya tahu Masuta Group itu mengerjakan apa dan bagaimana komposisi dari SDM-nya gitu. Rata-rata memang masih anak-anak kategori milenial gitu ya. Cocok dengan diskusi kita pagi hari ini. Tapi Bu Novi, kita akan belajar apa dari generasi milenial yang sekarang sudah mengambil peran ini? Iya, jadi beberapa saat yang lalu kita sebenarnya sudah membahas tentang milenial ini, tapi kebetulan pas pagi hari ini kita diskusi dengan narasumber di mana mayoritas karyawannya milenial seperti itu kan Mas Aldi ya. Dan seperti yang dibahas-bahas yang lalu sebenarnya selain hal-hal yang mungkin banyak diviralkan itu mereka ini lembek lah, mereka maunya instan, terus sensi banget yang seperti itu, nggak loyal seperti itu. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang positif yang sangat bermanfaat bagi kita yang ada di perusahaan dan juga untuk kepentingan organisasi. Nah, komposisi karyawan milenial yang sekarang sudah mayoritas kalau kita katakan di rata-rata industri mungkin sudah 70-an% ya karyawan komposisi demografi karyawan itu 70% milenial seperti itu. Jadi artinya di semua lini ya? Di banyak lini, di banyak lini di ya? banyak lini Mas gitu. Dan terutama juga karena kemarin kita ada disrupsinya macam-macam gitu ya. Disrupsinya milenial itu sudah disrupsi, terus pandemi kemarin juga teknologi, nah sudah macam-macam disrupsinya seperti itu, sehingga mau nggak mau nih kita harus lebih siap lagi, terutama banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin masih alergi atau mungkin masih menganggap bahwa punya karyawan milenial itu sebenarnya banyak masalahnya dibandingkan banyak positifnya kayak gitu. Jadi mungkin kita diskusi pagi ini akan banyak membahas ke sana. Dan terima kasih teman-teman Masita kalau nanti bisa cerita banyak begitu ya tentang benar gak sih tengarai-tengarai yang tadi yang disampaikan oleh generasi yang sudah masih milenial tuh? Oh iya, generasi micin Mas. Ya kan gitu kan ya, banyak yang mengatakan milenial tuh generasi micin gitu. Micin, ya. Ada lagi istilahnya yang Pak Renat Kasali sampaikan tuh generasi ini strawberry. Strawberry. Ya, gitu. Iya. Oke. Kita ke tamu-tamu ya. Ya, Bu silakan Novi, silakan. PT Masuta Group. Sebagai direktur Mbak Tia yang pasti bisa cerita banyak tentang ceritain dong Masuta Group itu bergerak di bidang apa, kapan berdirinya dan seperti apa kinerjanya? Untuk Masuta Group kita itu distribusi barang elektronik, tapi kita berfokus di barang elektronik yang smart home gitu. Smart home. Ya betul. Jadi kita baru aja berdiri sekitar 3 tahun ya. 3 tahun kita berdiri, kita bergeraknya di bidang smart home karena kita merasa sebenarnya elektronik itu bisa dimaksimalin gitu. Misalnya nih salah satu produk kita Ecovacs itu robotic vacuum cleaner. Jadi bayangin kita nggak usah nyapu, nggak usah ngepel, kita udah
pakai robot aja, diklik aja udah beres rumahnya gitu. Oh. Enak banget gitu kan. Ini karena kenapa kok saya bawa ini ke Indonesia? Ceritanya itu saya nikah nih sama suami kan, pasangan baru nih. Oh, sudah menikah toh? Sudah menikah. Oh, Nah, lalu iya. saya merasa, suami saya kok nggak pernah nyapu ngepel ya? Saya sudah masak, nyuci baju gitu Padahal kan. dulu waktu pacaran nyapu. Ya enggak. Oh, ya enggak. Kok jadi curhat? Ya. Habis kita married, kita tinggal bareng, saya baru ngerti nih, oh ternyata urusan bersih-bersih apakah cuma cewek aja gitu. Saya merasa harus separuh-separuh nih. Nah, suami saya waktu itu dia merasa males banget nih harus nyapu, harus ngepel. Belilah dia robot vacuum cleaner. Tapi waktu itu produknya kurang bagus, kita merasa ini kok rusakan sih, kok kurang bagus ya. Akhirnya dia carilah yang memang the best yang bisa masuk ke masyarakat Indonesia. Dan itu sebelum Masuta berdiri ya? Sebelum berdiri, jadi akhirnya kita bawa si Ecovacs ini ke Indonesia. Kita merasa pasti banyak yang kayak kita yang punya problem, suaminya malas nyapu, tapi istrinya ngomel terus gitu kan. Nah ini di sini kita jawab pertanyaan itu, gitu. Ada kebutuhan di sini. Ya, jadi dari sini kita menemukan banyak fakta. Yang pertama adalah suaminya Mbak Tia itu malas nyapu. Yang kedua. SDM ini. Oh salah ya. Yang kedua Mbak Tia cerewet. Enggak ya, bukan itu. Ini solusi SDM. Oke, tetapi menarik ya. Berangkat dari itu kemudian siapa yang pertama kali punya ide? Suami atau Mbak Tia? Akhirnya suami merasa pasti banyak yang kayak kita nih gitu. Menangkap peluang, Mas. Menangkap peluang. Oke, itu 3 tahun yang lalu ya. Dan berarti Anda mengalami di tahun kedua dan ketiga itu di masa pandemi. Betul. Padahal perusahaan baru berjalan. Gimana waktu itu? Di masa pandemi untungnya karena justru kita berkembangnya karena pandemi. Oh, karena kesehatan ya. Betul. Jadi di mana orang-orang merasa bisnisnya waktu pandemi turun nih. Nah, di situ kita merasa ini menjawab pertanyaan banyak orang gitu. Nah, terutama biasanya orang-orang di rumah ada asisten rumah tangga ya. Nah, Covid orang-orang takut nih masukkan orang luar ke dalam rumah. Nah, akhirnya solusinya pakai robot. Ya, ini ancaman buat ASN loh. ART loh ya, kok ASN. Asisten rumah tangga ini. Ya. Oke, itu ya. Jadi dan ada berapa produk sekarang yang sudah so far di bawah kita ada 3 brand. Jadi ada Ecovacs robotic vacuum cleaner, kedua ada Tineco, itu gantinya pel-pelan. Jadi bayangin misalnya nih anak muntah gitu ya. Kita biasanya pakai apa? Pakai tisu, kita lap dulu, terus kita ambil baru dipel gitu ya. Terus habis itu pel-pelnya kita harus peres lagi, kita cuci lagi 2 kali 3 kali. Ini pakai satu alat, dijalannya aja langsung beres sudah. Ntar pel-pelannya bisa nyuci sendiri gitu. Penasaran ya? Ntar bisa check out di Instagram kita nih. Iya. Nanti kita lihat ini. Itu yang kedua. Selain robotic vacuum cleaner, yang kedua apa namanya? Tineco. Ya. Tineco. Oke, terus? Yang ketiga kita punya Bobodak. Bobodak ini lebih ke mom and baby gitu. Jadi kita menjawab Bobodak, betul. Oke. Jadi misalnya nih kalau yang saya tahu Boboho, bukan ya? Bobodak. Nah, teh? Bobodak. Jadi misalnya kayak mama-mama yang baru misalnya nih, kita mau bersihin botol, cuci botol. Kalau zaman dulu, zaman mama saya cuciin botol itu kita masukin ke air panas, digodok gitu kan. Udah selesai kita diemin supaya kering. Nah, sekarang pakai UV sterilizer aja. Semua dimasukin UV sterilizer, habis cuci, tutup, ntar bisa pakai sinar UV, pakai penghangat. Sudah clean, kita bisa pakai langsung tanpa harus panas-panasan gitu. Ya. Oke. Itu adalah bisnisnya Masuta Group ya. Tapi kita tinggalkan itu karena sebagai prolog udah kita paham lah. Dan kemudian yang menarik adalah sampai hari ini sudah berapa karyawan di Masuta? Udah puluhan ya, tadi saya sempat ini ya. Betul. Jadi so far kita berkembang di 70-an ya Mbak Eka ya. 70-an ya. Oke, 70-an. Dan itu Mbak Eka ada berapa divisi gitu? Ada berapa bagian gitu? Kalau divisinya sekitar ada berapa ya betul ya? Kita lebih banyaknya di marketingnya ya. Marketing yang lebih banyak ya. Heavy-nya lebih ke marketing ya, karena memang ini kan menjualnya yang memang butuh effort lebih gitu ya. Iya, apalagi menjualnya kan via online ya. Online lebih ya. banyak Pure online ya. Iya. Kita 90% online. Online. Jadi karyawan pun juga beda nih kalau kayak perusahaan-perusahaan konvensional ya. Jadi kita nyarinya yang memang benar-benar untuk online. Mereka yang kreatif, mereka yang punya ide-ide, mereka yang melek teknologi. Jadi kita benar-benar mudah banget nih. Karyawannya rata-rata itu adalah kelahiran 90 ke atas. Itu hampir 95% lah. Yang di atas 30 cuma berapa.
cuma berapa orang gitu aja. Yang menarik itu kan ketika kemudian tulang punggungnya ada menjualnya secara online ya. Padahal ini produk yang harus didemokan dan di show off kan gitu ya. Nah, seperti apa strateginya, Mbak Tia? Nah, seperti apa strateginya sebenarnya kalau kita bilang nih, zaman dulu orang belinya pakai demo produk ya. Misalnya ke tempat elektronik, kita lihat produknya ada SPG yang jelasin gitu. Nah, itu sebenarnya bisa di-online-kan semua gitu. Dari video-video, dari reviewer, selebgram, itu ngefek banget di situ. Kayak gitu. Karena kalau kita bilang ya, audiens kita tuh misalnya kita sendiri nih, kita lebih percaya teman kita daripada SPG sebenarnya. Bener ya? Jadi kita tanya, nasi goreng yang enak mana nih? Kalau Mbak Eka bilang sama saya, oh yang enak di depannya Mercure tuh, saya percaya. Nah, kalau yang bilang SPG siapa gitu ya, saya nggak mungkin percaya dong, lebih percaya Mbak Eka. Oke, berarti yang direkrut teman-teman semua yang di marketingnya. Loh, kan katanya percaya teman sendiri. Enggak ya, bukan ya. Tapi intinya adalah itu. Reviewer sehingga orang kalau calon pembeli mereka yang ngomong kan temennya sendiri, orang yang sesama gitu. Ya, barangkali yang direkrut teman-temannya jadi nanti pokoknya kalau enggak laku enggak bayaran loh ya, gitu kan enak. Makanya cepet sukses gitu loh Tia gitu ya. Bercandanya kayak begitu. Tapi penguasaan tentang produk knowledge penting banget dong ya. Iya, penting banget. Nah, seperti jadi apa setiap itu? karyawan masuk pastinya kita akan branding dulu ya, ada afirmasi. Apalagi karyawan milenial ini kan rentan sekali kayak nggak loyal dan lain sebagainya. Jadi awal kita benar-benar branding. Di awal saya kumpulin dulu, saya kasih masukan. Nanti kalau misalkan ada keluhan kita diskusi. Ya. Saya ngomongnya seperti itu. Jadi nggak bisa nih kalau dulu kan satu arah nih, HRD harus manggil, kamu harus seperti ini. Saya bilangnya adalah nanti kalau ada masalah kita diskusi. Saya terbuka 24 jam. Kalau ada masalah apapun silakan WA saya. Jadi saya pakainya cara-cara seperti itu. Ya. Jadi beda banget kalau dulu karyawan, kalau misalkan ada karyawan bermasalah, kita pasti akan panggil. Kamu jangan A, B, C, D, kamu harus seperti ini, ada SP. Jadi untuk karyawan-karyawan baru ini yang apalagi kelahiran 90 ke atas nih ya, ada juga yang kelahiran 2000 juga. Emang dia nggak mau di SP gitu ya? Mereka cenderung lebih senang diajak untuk berdiskusi. Diskusi ya, daripada nggak dipanggil apa-apa, ujuk-ujuk gitu ya, ada SP gitu ya, itu nggak bisa begitu ya. Oke. Bu Novi, dari cerita awal Mas Suta ini hal menarik apa yang bisa di garis bawah? Menariknya ya ini tadi industrinya juga industri baru. Ya. Baru itu bukan baru berdiri ya, tetapi industri yang timbul karena kemajuan yang saat sekarang dibutuhkan. Jadi kebutuhan orang saat sekarang lah kayak gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Terus kemudian juga pastinya para penggunanya itu juga orang-orang yang milenial gitu ya. Milenial artinya mereka yang secara usia itu mereka sudah masih muda, relatif muda, mungkin di bawah 40-an gitu ya. Ya, mungkin karena kalau bangsa kayak saya gitu mungkin lebih mantep nyapu sendiri ya. Nah itu loh, saya mau ngomong itu. Pasti kalau apalagi yang lebih tua kayak dari orang tua kita gitu ya, ngelihat anaknya ada apa robot-robotan, enggak usah sapu aja gitu lah ya. Iya, yang maunya mereka yang praktis kan. Jadi customernya pasti yang seperti itu. Terus menjawab pertanyaan Mas Aldi tadi misalnya, lo ini nggak perlu demo toh gitu. Nah, itu kan sebenarnya beda karena tadi customernya itu juga adalah orang-orang yang muda, yang mereka tuh sebenarnya melek teknologi banget Mas gitu. Kayak misalnya nih, ada barang baru gitu, HP aja baru gitu. Kalau saya kan bingung tak tak lihat dulu, buka manual booknya dulu kayak gitu. Kalau mereka langsung dibuka, langsung di seret, lihat fitur-fiturnya apa kayak gitu. Nah, kayaknya ini mestinya customernya mereka juga orang-orang seperti itu gitu. Iya. Mungkin yang tanya memang bukan customer Anda, jadi makanya yang nanya bukan customernya gitu, makanya jadi pertanyaannya dan itu mereka ini googling cara apalah kayak gitu, itu lebih mudah Mas, misalnya kayak kemarin ada yang sakit ini apa mereka melek teknologi informasi, jadi betul misalnya mau gitu ngapain gitu, mereka cari cara melakukan tes rapid secara pribadi. Nah, itu sudah ada caranya seperti apa. Nah, kayak ini juga pastinya ada cara-cara seperti itu. Nah, ini bisnis zaman sekarang untuk customer saat sekarang juga produknya, customernya. Terus juga tentunya yang memberikan servis itu juga adalah orang-orang yang sesuai dengan zamannya gitu. Nah, kalau yang dijual barang seperti itu, yang jualan misalnya kayak saya Mas, itu trainingnya 3 bulan bisa produk. Iya, belum ada nih gitu tadi kliennya nanya konsumennya nanya ini buat apa sih ya? Tak buka buku dulu. Oh, ini buat ini kelamaan. Iya, nanti 3 bulan kalau
misalnya Betul, saya yang betul. jadi karyawannya yang Apalagi jualan. saya, setengah tahun mungkin. Ya, oke, baik. Kita nggak mau lama-lama, tapi kita break dulu ya, Mbak Tia, Mbak Eka, dan Bu Novi. Kita break dulu untuk ke iklan, sahabat Merkuri. Nanti kita lanjutkan kembali. Teori sama prakteknya menurut saya bener banget. Bener banget gitu ya. Jadi banyak yang bilang oh milenial tuh strawberry gitu kan. Menurut saya Kutu loncat itu ada sebab ya pasti. Mereka pindah itu ada sebab. Seperti kata Mbak Tia tadi itu kali ya. Mereka tantangannya ada sebab, pasti ada ini ya, sebab. nggak Yang berkembang. pertama ya tantangannya ada atau enggak. Yang kedua adalah